Beliau menyatakan maktubun fit Taurati, tertulis di kitab Taurat, khamsatu ahrufin, ada 5 huruf, ay jumalin, yakni 5 kalimat. Apa yang tertulis di dalam kitab Taurat tersebut? Annal ghaniyata atau annal ghaniyata ayil iktifa'a bin nafaqati fil qada'ati, bahwasanya kekayaan yakni kecukupan dalam nafkah itu, fil qana'ati, di dalam sifat qana'ah. Apa itu qana'ah? Ay ar-ridha bil qismati, yaitu ridha, kerelaan dengan pembagian daripada Allah. Wasukutul qalbi, dan diamnya hati atau tenangnya hati, an adamil ma'lufati, ketika ketiadaan apa yang dibutuhkan. Kemudian selanjutnya, wa annas salamata, dan bahwasanya keselamatan, min afatil lisani, dari bencana lidah, fil uzlati, ada pada uzlah. Apa itu uzlah? Ay al-khuruji an mukhalatatil khalqi, yakni keluar dari kebiasaan bercampur dengan makhluk atau bercampur dengan orang, bil inqita'i, dengan memutuskan hubungan dengan mereka. Wa annal hurmata, dan sesungguhnya dan bahwasanya al-hurmah. Apa al-hurmah? Al-'azamah, keagungan, fi rafdhish syahawati, di dalam perkara kita mampu menaklukkan syahwat, ay fi tarkiha, yakni dalam meninggalkannya. Wa anna tamattu'a, dan bahwasanya tamattu'. Apa itu tamattu'? Kamalal intifa', kesempurnaan manfaat, fi ayyamin tawilatin, pada hari-hari yang panjang, ay fil akhirati fil jannati, yakni pada negeri akhirat, yaitu di surga. Wa anna sabra, dan sesungguhnya kesabaran yang dibutuhkan itu, ala masyaqi ada'il awamiri, dalam beratnya menjalankan perintah-perintah, wa tahammulil marazi wa an ijtihabin manahi, dan kita menanggung beban dan dari kita meninggalkan apa yang dilarang Allah, fi ayyamin qalilatin, pada hari-hari yang pendek atau sedikit, yaitu dunia. Bapak Ibu ini dimuliakan Allah, maqalah pada hari ini adalah maqalah dari Sayyidina Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini termasuk min kibarit tabi'in, termasuk tabi'in senior. Apa itu tabi'in? Tabi'in adalah orang yang mulazamah, orang yang berjumpa, tapi tak sekadar berjumpa, orang yang mendapat ilmu, mereka belajar dari para sahabat, yaitu sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tabi'in ini Bapak Ibu, kalau menurut saya pribadi, orang yang sangat nanggung. Bukan nanggung apa ya? Kira-kira begini, antara Nabi, sahabat, tabi'in, sedikit sekali. Jadi kira-kira ini orang-orang yang perindu, orang-orang mencinta, orang-orang penasaran dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tak bisa ketemu Rasulullah, padahal nanggung dikit baik. Misalnya begini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misalnya kita gampangkan, itu meninggal di tahun 2024. Kemudian ada sahabat yang hidup bersama beliau, ada sahabat yang kemudian kecil-kecilnya itu, kemudian di 2024 itu mereka sudah umur misalnya 15 tahun. Kemudian tabi'in adalah orang-orang yang lahir misalnya tahun 2024. Besarnya itu, baliknya itu 2030 misalnya. Maka mereka bertemu dengan orang yang bertemu dengan Nabi, tapi mereka tak ketemu. Malah kira-kira. Sementara ini orang-orang yang sangat-sangat dirindukan. Kita penasaran, pengen jumpa dengannya, pengen lihat suaranya.
bertemu dengan orang yang bahkan tahu tingkah laku Rasulullah tapi tak ketemu. Wah, itu tabi'in itu dalam bahasa yang sederhana tuh menanggung kerinduan yang luar biasa. Aman kita ini kan jauh, tempatnya jauh, jaraknya jauh, tapi itu kan dikit lagi, itu satu. Bahkan kalau dalam ceritakan bagaimana Sayyidina Uwais Al-Qarni kan, bahkan itu bukan rentang waktu bersamaan beliau dengan Rasulullah, tetapi karena tak berjumpa dengan Rasulullah maka disebut tabi'in. Lihat bagaimana kita pengen ketemu idola, sudah datang ke rumahnya, ketemu ngelihat rumahnya, oh ini halaman rumahnya, ini pohon kurmanya misalnya, oh ini rumah istri beliau yang ini rumah sahabat beliau, ini masjid beliau, ini mihrab beliau, tapi tak ketemu. Nah, inilah para tabi'in ini, orang-orang yang menanggung rindu yang luar biasa. Nah, Sayyidina Hasan Al-Basri termasuk orang yang beruntung. Beruntungnya bagaimana? Makanya Imam Hasan Al-Basri ini Bapak Ibu, omongannya itu kalau dia ngomong orang pasti nangis. Ketika beliau kasih tausiah orang pasti nangis. Banyak kelebihan beliau. Apa? Satu, mengapa lidah beliau, omongan beliau itu menjadi berkah? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau tak salah punya istri itu Ummu Salamah atau bagaimana, maka Imam Hasan Al-Basri ini ponakannya Ummu Salamah. Ya, ini bahasa cinta, bahasa tabarruk, bahasa keberkahan. Kira-kira beginilah, bahwa dia ini menjadi keponakan orang yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya begini, bekas dipeluk, ini Rasulullah memeluk Ummu Salamah misalnya. Maka bekas pelukan beliau itu Pak beda dengan bekas pelukan gitu. Nabi itu kalau ada di satu tempat 3 hari minimal aromanya masih ada, baunya. Maka sahabat itu kalau menyireni Nabi itu gampang. Bagaimana? Mereka nanya, oh Nabi dari sini jam berapakah kira-kira? Atau kapan, zuhur kah atau asar? Oh misalnya zuhur. Kenapa? Karena wanginya masih tersisa, masih tertinggal. Nah itu Nabi. Apalagi orang yang dipeluk terus-terusan. Para istri Rasulullah itu kan adalah orang yang disayang Rasulullah, dipeluk, cium tangan beliau, mungkin jidatnya dikecup oleh Rasulullah, itu kan berkah. Nah, berkah ini kemudian bertemu dengan Imam Hasan Al-Basri, orang yang biasa dipeluk Rasulullah, terus dia dipeluk oleh orang yang biasa memeluk Rasulullah. Maka ada satu hadis Bapak Ibu yang menyatakan seperti ini. Hadis musafahah. Nyatakan barang siapa yang bermusafahah. Musafahah itu artinya berjabat tangan denganku, atau orang yang berjabat tangan dengan orang yang berjabat tangan denganku, maka sama saja hukumnya dengan berjabat tangan denganku. Dan barang siapa yang berjabat tangan Rasulullah ya masuk surga, maksudnya dengan syarat iman ya. Nah, maka dari sinilah ketika kita bersalaman dengan orang, wabil khusus salaman dengan para ulama, kita niatkan, ya Allah, mudah-mudahan salaman kami ini sampai kepada Rasulullah. Ngapa? Karena ketika kita salaman dengan guru kita salaman dengan gurunya salaman dengan gurunya, sampai ke atas, sampai ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Imam Hasan Al-Basri ini sangat dekat dengan Rasulullah secara rentang waktu. Bayangkan misalnya, itu tadi beliau menjadi ponakan dari istri Rasulullah, dan badan yang pernah memeluk Rasulullah memeluk beliau. Kemudian misalnya ini jidat, ini tangan yang memegang Rasulullah, salaman telapak tangannya menyentuh Rasulullah, dan itu kemudian dia memegang tangan Imam Hasan Al-Basri. Maka itu salah satu cara mencari tabarruk Bapak Ibu. Orang-orang terdahulu sering mereka menitipkan anaknya, mempercayakan anaknya itu dititipkan ke misalnya Bu Nyai. Saya punya anak, kemudian Dokter Iwan ini Kiai besar. Kiai besar itu syaratnya 1 tamat kitab kuning 1. Yang kedua ada pondok, yang ketiga bininya lebih dari sekok katanya itu. Nah, Kiai besar. Ada kecil kalau Kiai. Nah, kemudian Kiai Bu Nyainya ini hafal Quran. Istri beliau kemudian
hafal Quran, ahli hadis, baca Quran tuh tiap hari 30 juz. Berkah sekali kan? Maka si Bu Nyai punya anak kecil yang sepantaran dengan anak saya. Tolong minta tabarruk, dititipkan selama sebulan. Ngambil keberkahan dari wanita salihah. Jadi itu orang-orang terdahulu. Tidak dititipkan ke orang sugih, tidak. Dititipkan ke para ulama supaya ini anak mendapatkan keberkahan ilmu, mendapatkan pendidikan, mendapatkan doa dari orang-orang saleh-salehah. Maka orang dulu ngapo banyak yang jadi. Ini ada cerita Kiai Haji Ali Umar Thayyib yang kami bersanad kepada beliau melalui anak beliau. Itu beliau itu kan ketika kecilnya itu disusui oleh dua syarifah, dari satu binti Syahab, satu apa lagi. Diminta susukan kepada wanita yang ahli zikir. Masya Allah, berkah Bapak Ibu. Nah berarti bahwa cerita-cerita seperti itu memang ada. Cerita-cerita seperti itu memang terjadi, bahwa dampak anak yang hidup dibesarkan kita titipkan kepada orang-orang istimewa, ya istimewa mereka. Maka lihat bahwa kenapa? Karena anak itu bentukan lingkungan. Maka Imam Hasan Al-Basri itu mendapatkan keberkahan karena beliau itu berada di rumah salah satu istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Yang kedua, Imam Hasan Al-Basri adalah orang yang betapa luar biasa dakwahnya. Dan ini menjadi acuan bagi kami sebagai pendakwah dan acuan bagi kita semua sebagai para pendakwah. Loh, kita semua pendakwah ini. Pada satu saat ketika ada ayat yang berbicara tentang membebaskan hamba sahaya, Imam Hasan Al-Basri ini Bapak Ibu hebatnya apa? Pejabat galau Bapak Ibu ini. Kamu belakang sana. Belakang. Mana miskin, tukang beca, tukang ojek, kamu depan. Di depan kalau. Maka disitulah di majelis Imam Hasan Al-Basri itu orang-orang kaya, para pejabat tidak berani bertakoan. Dimarahi sama beliau. Tapi ketika dimarahi nangis, bukan awas kau keluar lagi kuadang. Awas kau lagi usahamu ketutup. Itu kan ancaman orang-orang pengecut kan. Mengandalkan jabatan untuk nindas orang itu kan pengecut namanya. Kalau galak cabang Palembang, laju kutuja kau, ledinglah masuk. Itu orang lawan. Ajak kawan bebala cak di kemarin, mencagar kacau. Ya siapa dak pacar. Lah keroyokan. Siko-siko kan, face to face kalau bahasa tukul. Ya, itu baru jantannya. Nah, ikhwan yang muliakan Allah. Imam Hasan Al-Basri ini di majelis beliau di mana dikatakan bahwa orang kaya, orang pejabat di situ, di majelis di mana orang kaya dan pejabat dihinakan. Maksudnya di situ di dalam majelisnya Imam Hasan Al-Basri, orang kaya, para pejabat itu nyesal, ngapola aku jadi pejabat. Ngapola aku jadi wong banyak duit ini. Ngapo? Dak pacak dekat-dekat dengan Imam Hasan Al-Basri. Lihat. Jadi belakang beliau tuh orang-orang misalnya tukang sampah, para pembantu, dia dekat beliau. Tapi itu tidak pencitraan, bukan, betul-betul lillahi ta'ala. Maka setiap majelis beliau itu pasti nangis orang-orang. Ngapo nangis? Karena memang omongan beliau tuh nembus ke hati. Satu saat Imam Hasan Al-Basri ini kan akan membahas tentang muqaddimahnya itu, pembukaan itu tentang membebaskan hamba saya. Ini pengajian to be continue, bersambung. Maka di majelis itu besoknya tidak datang. Wah, mungkin lagi ada gawe gitu. Minggu kedua tidak datang. Mungkin lagi ada tamu. Kemudian 1-2 minggu, kok nggak ada kemana? Mungkin pergi umroh, nggak mungkin kok nggak ngasih tahu. Sampai hampir sebulan baru datang. Itu orang sudah nyari-nyari ini, sudah rindu, orang sudah gelisah. Kita tanya, wahai imam, kemana be? Kata beliau, kemarin kan kita kan bahas muqaddimah pembukaan tentang membebaskan hamba saya. Saya belum berani melanjutkan pembahasan ini karena saya belum melakukannya. Maka aku nih wong miskin, kata beliau, cukup gaji hanya untuk makan dengan anak bini. Maka beliau itu nyari paruh waktu itu bekerja abah wa ibu. Kemudian dia nabung uang, nabung. Terkumpul yang hampir uang 1 bulan, baru beliau membebaskan hamba saya, baru melanjutkan pembahasan itu. Jadi beliau lakukan dulu, baru beliau
menjelaskan itu. Maka pantas Imam Hasan Al-Basri itu ketika beliau menjelaskan sesuatu, beliau adalah orang yang pertama melakukannya. Dan ini seperti sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di majelis beliau itu ramai sekali, dan itu dalam riwayat dinyatakan banyak orang kaya kemudian para pejabat itu menyesal dengan kekayaan dan jabatannya. Karena di majelisnya Imam Hasan Al-Basri, beliau adalah orang yang mengutamakan orang miskin, orang-orang yang ekonomi lemah dibandingkan dengan orang-orang yang berpunya. Bukan cari minta alam masuk itu juga tidak, memang lillahi ta'ala. Nah, Bapak dan Ibu, Imam Hasan Al-Basri juga ini hidup pada masa rajanya wali kaum wanita. Siapa? Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah ini dulunya dalam riwayat itu beliau wanita yang pernah salah jalan lah gitu. Kemudian dia kembali ke jalan Allah, semua pengen meminang. Kemudian sampai Imam Hasan Al-Basri ini meminang. Ya siapa dak galak pengen jadi ibininya tuh seorang wali, masya Allah. Maka kemudian dinikahi datang. Ketika datang, omongan Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, kau ini masih bikin nak kawin, sementara hatiku cuma satu untuk kekasihku, yaitu Allah dan Rasulnya. Habis itu pulang malu. Nah, itu satu. Yang kedua, kemudian Imam Hasan Rabi'atul Adawiyah akhirnya berpikiran, akhirnya terbuka, mau menikah. Kenapa mau menikah? Di akhir-akhirnya itu mungkin dia usia sudah senja. Kenapa? Pikirannya cuma satu, ini adalah sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya menikah. Woi, senang minta ampun. Misalnya Pak Haji Iwan jadi istrinya Rabi'atul Adawiyah misalnya, maka senang minta ampun. Tapi lakinya ini tidak kalau diakui, ya makan dia dilayani. Tapi ketika malam, mak mano dia nak melayani suami katanya. Sementara aku punya kekasih yang sudah menunggu, itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya makannya diurusi, pakaiannya diurusi, semua diurusi, kecuali ketika malam-malam itu bukan tapi barang siapa yang sudah merasakan lezat sesuatu, maka sesuatu yang biasa beda galak kan. Aku nih biasa makan lemak. Tiba-tiba makan lemak itu bikinan umakku dewek misalnya. Tiba-tiba harus dipilihkan, ini makan fulan yang di situ aku tidak pas, ya contoh pastinya makanan dibikinkan ibu saya itu saya pilih toh, sementara barangnya masih ada, ya sudahlah makanan bikinan ibu yang saya pilih. Maka Rabi'atul Adawiyah akhirnya begini, wahai suamiku, ialah kewajiban sebagai istriku jalankan, ya nyuci, masak, ngepel, tetap itu. Tapi pada malam ini aku mohon maaf dak pacak niat. Mak ini bela katanya, kalau kau galak, ku carikan kau bini yang baru. Wah, kata lakinya, aku dak galak. Ngapa? Aku dak galak berpisah dengan engkau karena istriku ya. Aku merupakan satu kebanggaan bahwa istrimu adalah suamimu adalah aku, dan aku merupakan suamimu. Oh jangan katanya. Pokoknya tuh, akhirnya suami dia paksa-paksa, tetap suaminya dak galak. Carilah kamu bini mah ini. Itu maksudnya tuh. Kenapa? Karena dia merasa tak bisa menjadi istri. Karena malam-malam Pak Mano dia nak ini Bapak Ibu merasakan lemak itu lezat sampai ke subuh. Ya Allah, aku ada laki terus. Dan orang kalau sudah merasakan kelezatan itu, sama dalam satu riwayat, ada suami istri dua-duanya wali, pecinta Allah, kekasih Allah. Akhirnya, kita ini nak kawin nikah, payolah daripada kita bujang gadis tua menikah. Menikah itu Bapak Ibu, kapan dapat anaknya? Pada usia sekitar 50 hampir 60 tahun. Itu ya. Ngapo? Karena belum sempat malam pertama. Dari awal nikah 20-30 tahun tak sempat malam pertama. Sudah itu, ayo kita nak melaksanakan kewajiban. Dalam itulah ya. Sudah itu sholat dulu rakaat. Nah di sholat itu sholat zikir bodoh, lupa subuh. Nah terlewat. Ayo, tak apa-apa malam besok. Terus sampai puluh-puluh tahun. Sampainya, ya adekku, tak pacak kita mah ini, tak naruh anak pergi kira-kira, sampai ini terus. Akhirnya lakukanlah, dapat anak di usia 55 tahun. Nah, kenapa? Karena merasakan lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang-orang dulu tuh seperti itu. Nah, ibu-ibu sebagai acuan,
Ini bicara Rabi'atul Adawiyah dulu ya. Rabi'atul Adawiyah itu kemudian semasa hidupnya, ini ibu-ibu loh Pak, ibu-ibu ada fase berhenti haidnya. Semasa hidupnya Rabi'atul Adawiyah itu menghatamkan Quran sebanyak 7.000 kali. 7.000 kali. Berarti kalau usia beliau misalnya 60, bagi kelawai lah 60 tahun. Jadi 1.000 berarti itu berapa kali itu, Masya Allah. Sampai 7.000 kali hatam Al-Quran. Nah itu beliau. Adalah wong yang dengar ini tersinggung, bapak-bapak. Namanya Syekh Umarul Muhdar. Syekh Umarul Muhdar ini kemudian beliau bikin kuburan di rumahnya. Bukan di rumah lian, tapi maksudnya di depan rumah. Bikin kuburan, gali liang lahat sendiri. Di itu tiap hari masuk liang lahat gawinya. Apa gawinya? Baca Quran. Jadi kalau tanya, kemana Pak Iwan? Oh itu lagi di mana? Itu udah lagi dalam kubur. Masuk liang lahat. Itu kenapa zikir, baca Quran. Sampai bertahun-tahun katanya, sudahlah bah, berhentilah masuk kubur terus, kami ini malu sebagai anak. Ditanya, mana bapak? Bapak lagi dalam kubur. Malulah kami sebagai anak, cak dah kata gawi. Aku kau zikir, kata bapak. Kubur-kubur ku dewe. Aku kalau mati tak ngerepoti kamu, tinggal masuk dalam itu. Nah, terus seperti itu. Apa gaya bapak ini? Ya baca Quran, kata beliau. Selesai hatam 7.000 kali. Alhamdulillah, kata beliau, hatam 7.000 kali. Nah, alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan berhenti, kata anak. Tidak nak. Zaman dulu ada seorang wanita salihah, wali Allah besar, bernama Rabi'atul Adawiyah. Hatam 7.000 kali. Tapi dia betino. Ada pangkonya, ada saatnya dia haid, dia sedang halangan, sehingga dia ada jedah waktu yang tak boleh memegang Quran misalnya. Maka saya laki-laki masa 7.000 ditambah 1.000 lagi jadi 8.000 kali hatam. Setelah itu meninggal di dalam liang yang beliau bikin dia. Nah, ini orang-orang dahulu tuh cerita-cerita itu macam-macam Pak. Intinya bahwa orang-orang zaman dahulu tuh merasakan lezat ketika sudah berkaitan dengan kebaikan. Merasa lezat ketika mereka bersinggungan dengan amal soleh. Merasa nikmat kalau kumpul dengan orang-orang yang melakukan kebaikan. Ini cerita baik. Sekarang ini orang masih ada. Habib Ali Al-Jufri. Itu kalau Habib Omar ngomong, beliau itu main. Nah itu, cak orang ngecap-ngecapnya. Ngapa? Ya mak mano, kata beliau. Aku tidak main itu. Sementara omongan Habib Umar itu bagiku semanis madu. Jadi pecah orang ngences kalau kita nyengok apa? Nyengok rujak ya. Jangan gitu. Cuman ngencesnya itu karena, nah ini dengar omongan gurunya itu, bukan ngences tapi merasakan manisnya omongan itu. Tidak mungkin Ustaz. Ya kita kan belum sampai ke arah mencinta seperti itu. Kita kan cinta mana? Kau cinta budak itu, hidungnya mancungnya, berarti dimancungnya hidung. Berarti kalau hidungnya misalnya qadarullah kena kecelakaan jadi berarti tidak cinta lagi kan? Kita baru sebatas fisik mencintai orang. Kita baru hanya sebatas misalnya, oh kenapa kau cinta dia? Oh itu smart Ustaz, very smart woman. Wah, wanita cerdas. Kalau ngomong diajak ngomong apapun nyambung, bahas ini dia up to date, istilah ini dia tahu. Diajak ngesah ke artis, dia tahu nian nomor sepatunya, gosipnya, berapa kali kawin cerai, dia hafal Ustaz. Dia hafal dengan kucing. Itu kan itu masih perkara dunia. Sementara orang dulu tuh tentang kebaikan. Ini kebaikan itu bahkan ada orang yang saking senangnya membaca, itu dikerjain sama temannya di malam pertama. Di malam pertama itu kawan ini dia baca nyengok buku dikit langsung dibuka, langsung tenggelam di situ dia. Maka ketika dia mau malam pertama, bininya muring-muringan waktu subuh. Ngapa? Pas dia nak masuk kamar, ini pintu misalnya pintu. Di situ dibikin kerak, di situ dikasih buku. Pas nak masuk malam pertama ke kamar isi, ada buku, maco lah dia. Dibuka dikit, penasaran. Sampai subuh masih tertegak di situ tuh maco buku. Bini di dalam lah nunggu. Nah, ikhwan, ini kan cerita-cerita aneh, tapi betul ada. Bahwa cerita-cerita ini kenapa kita ceritakan supaya pembanding untuk al-faqir yang ngomong ini. Bahwa kebaikan-kebaikan seperti itu tuh mudah-mudahan menjadi penggerak kebaikan untuk kita. Nah, sekarang kita bahas tentang Imam Hasan Al-Basri. Beliau menyatakan
bahwa di dalam kitab Taurat itu terdapat 5 kalimat. Yang 5 kalimat ini, yang pertama, inti dari Taurat itu salah satunya 5 kalimat tersebut, bahwasanya dikatakan Allah dalam kitab Taurat, annal ghaniyata fil qanaati, bahwa kekayaan yang sesungguhnya itu ada pada qanaah, sikap ridha terhadap pemberian. Nah, qismah itu dalam bahasa lain nasibun, yaitu bagian. Nasibun itu, nasib dalam bahasa kita jadi nasib. Jadi nasib itu adalah bagian yang Allah sudah takar kepada setiap hamba. Dan nasib itu, nasib di sini bukan nasib bahasa kita ya, tapi nasib bagian-bagian rezeki, bagian-bagian rezeki itu namanya nasibun. Setiap orang di antara kita itu Allah tak pernah salah tukar. Bukannya jodoh yang tertukar, tidak. Ketika Allah duduklah kita berdempetan, bapak ini dengan bapak ini, bapak ibu itu dengan ibu itu, rezeki tak tertukar. Jadi lagi duduk 2 orang, saya lagi sama dokter Iwan, lagi duduk, Pak, ya, duduk berdua, paraan bergesa, Pak, mau antar paket nih, ada kiriman apa, HP baru dari siapa, bulan-bulan, untuk siapa? Kami berdekatan, untuk dokter Iwan. Loh, kenapa bukan saya? Loh, nggak bisa, yang tujuannya dokter Iwan kok. Nah, itulah nasib, itulah bagian. Nah, Allah dalam menetapkan rezeki, bagian-bagian rezeki tak pernah salah, Bapak dan Ibu. Ngapa yang salah tuh kita menyatakan bahwa mestinya aku, padahal kalau aku diberikan rezeki itu belum tentu pas. Maka satu, bagi orang yang saat ini sedang merasakan kesulitan ekonomi, nasib kita bagian sebegitu, tapi ada kebaikan yang lain sudah Allah berikan. Itu satu. Yang kedua, diberlakukan kepada kita sunnatullah, hukum kausalitas, hukum alam. Apa? Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari ini kita susah, hari ini kita di bawah roda kehidupan berputar. Zaman dulu kan ya rata-rata, kecuali yang sugih lama. Nyingokkan kaleng kungkong guan tubuh jarang nian kan. Tak pernah kalau aku. Ngapa cuma orang sugih yang beli barang dulu. Kalaupun mentok-mentok pacak makan roti itu rasanya lemaknya, kapan lebaran bertamu ke rumah orang. Sekarang mana? Di pucuk kongguan. Zaman dulu cerita kawan kami ngkong. Katanya Ustaz, engkau dia orang Betawi tapi asli Palembang. Sakingnya dak katip motor tadi di dusun kami dulu. Jadi kan dulu kan tanah liat. Jadi kalau bekas itu muat berangkat. Itu bekas ban itu Ustaz, yang itu kami mampu itu kami cium-cium. Yang sekarang masih bersisa apa? Nyingok pesawat minta duit. Kapal terbang masuk kami minta duit, atau pesawat minta duit. Lihat betapa susahnya hidup kita. Menurut orang Amerika nyingok itu, mana Indonesia dikira orang di kapal tuh berduit galau kan? Ya belum tentu. Lihat betapa ternyata Allah putarkan. Dulu jarak dari sini ke Sekayu jauh sekali minta ampun. Tak kata apa. Naik bis, sekarang mobil dewek. Lihat Allah perputarkan. Jadi bagi Anda atau kita yang merasa sekarang sedang kesulitan ekonomi, lihat betapa banyak orang sebelum kita yang kesusahan ekonomi, tapi sekarang Allah putarkan. Tugas kita bukan untuk apa-apa, tugas kita ketika kita sedikit beryakin dirilah bahwa Allah telah memberikan ketetapan yang baik. Ketika banyak jangan jumawa karena ada Allah di situ. Ada seorang komika. Komika ini sebutlah saja namanya Ernest. Dia bilang seperti ini, viral ucapannya. Banyak orang bicara tentang kesuksesan dan karir dirinya. Oh, saya sukses ini, saya sukses itu. Tapi dia lupa menceritakan tentang bagaimana peran bapaknya sama hartanya. Jadi kan orang banyak kalau ngomong motivator, kalau juga motivator, bapaknya wong sugih, wong hebat, banyak duit, sudahlah. Ente belum pernah tahu bagaimana rasanya lapar, kita katakan. Kamu hanya bisa ngomong, oh harus sabar Ustaz. Ente lahir beda pernah susah, tidak pernah lapar, tidak usah ngomong masalah kesabaran.
Kalau nasihat kami terima. Tapi bagi kami yang kenyang dengan sabar sudahlah. Tidak usah jadi tentang masalah lapar apa. Nah, maka bicara tentang kekayaan itu, tetap Bapak Ibu, qanaah itulah induk. Karena betapa banyak ada orang-orang yang kaya, kemudian dia merasa kurang, pada saat hakikatnya dia sedang miskin di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan mentalitas itu sengaja, kalau bahasa saya itu anak buah Dajjal, itu memang sengaja. Kenapa? Kita dibikin miskin. Dibikin mental miskin, dibikin mental supaya jadi orang miskin itu bangga. Zaman dulu Bapak Ibu, di mana zaman Rasulullah, di mana zaman tabi'in, orang-orang hebat, bahkan ada wanita yang malam-malam itu ngelihat kanan kiri. Ngelihat kanan kiri, ngapo? Kanan kiri udah kate uang, kemudian masuk tempat sampah dicari bangkai ayam. Diambil dibawa pulang. Ketika seorang tabi'in melihat itu, kenapa kau seperti ini? Haram itu. Kau tidak tahu haram bagi kau, halal bagi kami. Lah 3 hari 3 malam kami tidak makan. Kalau tidak makan bangkai ini, ayam ini, maka kami mati. Nangis ini diberikan. Lihat betapa pada siang harinya dia tak merangkat minta-minta. Tidak menjual kemiskinan untuk menengadahkan tangan. Bekerja dia tetap. Cari duit dia usaha. Lah sekarang ini kan naudzubillah. Banyak orang yang bahkan sehat di tempat-tempat, di spot-spot banyak orang kaya di sini, di mana. Tiap hari Jumat bawa gerobak, ala kebanyaknya gerobak. Bukan masalah itu yang kita permasalahkan. Tapi betapa ternyata mental itu untuk menengadahkan tangan itu sudah menjadi hal yang sangat lumrah sekarang ini. Bahkan yang sudah bermotor, yang saya pernah ceritakan itu ada di sana, di belahan bumi di pulau di sana. Ada orang gemuk-gemuk pakai motor, sepatu bagus-bagus, penerima zakat. Saya itu waktu itu ikut ada di daerah itu daerah satuan pemukiman itu. Di masjid apa? Ketika saya datang mau masuk masjid, mana ada mustahiknya? Itu Ustaz. Wah, saya bilang gemuk-gemuk itu kan? Iya. Ada pula yang begalung apa? Begelang emas. Pas jengok, ini motor bagus. Oke lah saya bilang. Orang pakai motor daerah satuan pemukiman yang jauh kan, motor itu sudah kewajiban kebutuhan primer. Lah tapi kan nyok sepatunya, ini sepatu mahal kalau mahal sepatu dia dari sendalku katanya. Kemudian pas jengok itu tadi ada yang bercincin emas, ada yang bergelang emas, masih galak terima zakat itu kan masalah sebenarnya. Bukan masalah uangnya tapi masalah mentalitas. Nah, Bapak Ibu, betapa zaman dahulu untuk tidak menunjukkan orang miskin atau jangan sampai malu-malu ke bahasa kita. Orang tua kami dan orang tua kita saya yakin, itu kalau anaknya kita bertamu, anaknya nak nyingkau gelok itu bikin malu bang. Kan seperti itu ya. Kenapa? Karena menunjukkan seolah-olah kita ini cak dak dan yuk makan di rumah. Kan seperti itu. Malu. Sekarang ambil anak. Ini. Kita namu gelok dibuka ke anaknya disuruh mungkus lagi. Ada enggak? Ya banyak sekarang. Jangan-jangan aku pelakunya juga, jangan-jangan. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, bahwa betapa ternyata banyak orang yang menurut kacamata orang lain dia orang yang kaya tapi tak ada qanaah dalam dirinya. Buktinya mengajukan kredit, tahu macet, negara yang dirugikan. Kenapa? Merasa tidak cukup dengan apa yang sudah diberikan. Itu jadi biang masalah itu adalah orang-orang yang sudah berpunya tapi merasa punya perasaan belum qanaah, itu menjadi masalah bagi bangsa ini. Beban orang seperti itu. Kemudian selanjutnya, keselamatan min afatil lisan, dari bencana lisan itu fil uzlah. Apa makna uzlah? Uzlah itu artinya mengasingkan diri. Masuk gua bukan. Tapi kalau ada kelompok, yang kelompok tersebut kita masuk. Kemudian kelompok ini katik gawe lain, pembahasannya bukan bahas tentang makna menghasilkan solusi bagi negara, tapi mencari aib-aib orang lain. Ibu Siko ini misalnya balik dari pengajian, tolong, oi betilah ada lemak kita nih dengan bahasa uang kita nih ada galau aib, kau ni cak bertakwa nih kau. Sudahlah duduk sini, duduk. Kita makan pempek ngirup cukup sambil bergosip. Kata ibu, payolah katanya.
Lah diingatkan sudah, dinasihati sudah, ya sudah. Aku ado gawe, bos kita Palembang. Di rumah be, diajak, payo lah kita nih ngumpul-ngumpul makan. Aku lagi ada ini. Nah, itu lebih baik. Kenapa? Daripada nabung dosa, lebih baik kita dianggap sebagai orang yang kurang update atau kurang pergaulan. Bergaul itu boleh, bergaul itu bagus. Dengan asbab pergaulan lah mungkin kita bisa menghasilkan solusi. Dengan asbab pergaulan kumpul-kumpul, kita bisa bikin komunitas rumah baca, bikin komunitas. Kalau di misalnya Kampang Iwak tuh kita ngajari wong ngaji, itu gara berkah kumpul-kumpul. Tapi kumpul-kumpul yang positif. Kalau sudah kumpul-kumpulnya untuk itu tadi ngesak ke wong, kalau sudah mending uzlah. Ngapo lemaknya belum tentu di akhirat saronyo lah nunggu. Bapak Ibu, betapa banyak dengan bahayanya lisan orang ini pecah kongsi. Datangnya baik-baik, setelah itu selesai berjawab-jawaban, ujung-ujungnya seluruh isi rumah itu kemudian mereka tidak setegur, naudzubillah, gara-gara lisan. Maka ini memang bahaya lisan. Tapi lisan ini juga sangat manfaat kalau dipakai untuk yang baik-baik. Yang ketiga, kehormatan seseorang itu ada pada rafdhis syahwat, kemampuan dia menaklukkan syahwat. Maka ketika seorang punya syahwat tapi ternyata dia mampu, maka ini orang hebat. Kemudian wa annat tamattu'a, dan kesenangan itu kapan? Pada hari yang sangat panjang. Kalau nak bersenang, nunggulah hari panjang. Kapan? Di surga, bahasa orang kita dulu. Kesabaran itu kapan? Di hari-hari yang pendek. Kapan? Dunia ini pendek, kata orang-orang tua kita. Ngapa? Karena kalau dibandingkan akhirat tidak akan lebih dari sekedipan mata. Bapak Ibu, bagi kita nih ya, bagi kita, alhamdulillah Allah berikan kemudahan hidup sekarang bagi saya. Dulu Bapak Ibu, saronyo tuh minta ampun untuk nyari lauk nih, nyari katek lauk. Aku dengan ayukku dulu berangkat ke sungai di Sakatiga tuh nyari kejeng gitu, Cak Remes itu. Zaman dulu tuh nyari kejeng tuh aib. Tapi daripada ketik lauk, mana? Itulah yang dimasak. Dan berangkat ke sungai nyari apa? Nyari nangguk iwak, kadang dapat udang kecil, kadang dapat sepat atau abang, kadang dapat iwak tempalo segala macam. Itu dia digoreng. Dulu ketika ke pasar hari Selasa dulu, nyari sawi-sawi yang lah busuk campak-campak itu, sama ibu dipotong-potong, dibersihkan, dimasak. Ngapa ketik duit beli sayur? Nah, tapi kesabaran itu, kemudian penderitaan itu, apakah masih ada tinggal sisa? Maksud saya adalah betapa ada orang yang dulunya dia susah, kemudian dia lupa dengan kesusahannya. Itu baru di dunia. Belum di akhirat. Orang kalau sudah ditimpakan kesenangan sebentar, maka kesusahan yang lama itu akan hilang. Maka wajar ketika satu hadis Rasulullah menyatakan, kelak di akhirat nanti akan ada dua. Ini orang yang enak tapi kafir. Ini orang yang miskin sampai mati tapi dia mukmin. Kedua-duanya dipanggil oleh Allah SWT. Yang pernah yang hidupnya tidak pernah susah dari lahir sampai mati, sampai bercocong bercicit, hidupnya bahagia, rumah besar, lemak, tidak pernah sakit. Kata Allah, dimasukkan sebentar ke neraka. Sebentar saja, setengah menit diangkat lagi, dikeluarkan. Ditanya Allah, pernahkah sebelum ini di dunia engkau merasakan kenikmatan? Ya Allah, tidak pernah ya Allah. Aku tidak pernah, tidak ingat aku pernah merasakan kenikmatan. Ngapa ditutup sebentar ini yang setengah menit itu? Yang ini, hidupnya banyak utang, penyakitan, koreng tidak sembuh-sembuh, kemudian segala masalah yang ada di dia, tapi beriman. Allah masukkan sebentar ke surga. Allah cabut lagi. Ditanya, pernahkah engkau menderita selama di dunia? Tak pernah ya Allah. Lupa aku. Padahal masuk surga sebentar ini. Maka berarti dunia ini, kalau kita anggap lama, salah gitu. Dunia ini, kalau kita anggap itu dia umur panjang, kita keliru. Yang panjang itu nanti di akhirat. Yang panjang itu nanti setelah kita masuk keranda, ditalqinkan la ilaha illallah, dikuburkan, tanah demi tanah itu kemudian dikembalikan, dan di dalam tanah itu ada fulan Muhammad Iqbal bin Harun. Di situ hari-hari panjang baru dimulai. Di situ hari di mana kita lupa dengan memori kenikmatan, memori makan, memori jalan-jalan. Yang ada adalah kesusahan. Kesusahan yang pertama, pacak nak jawab pertanyaan Mamang Dwi kok mun kan nakir.
Setelah itu akan menuju hari yang sangat panjang. Jadi dunia ini kalau sudah dibandingkan, jangankan di akhirat, di alam barzakh beda kata artinya. Umur kita berapa? 60 tahun. Betapa banyak ada kubur orang tuh yang sudah dikubur 200 tahun di situ. Berarti usia dia sudah mati lebih panjang daripada usia dia hidup. Berarti benar kata Syekh Nawawi Al-Bantani bahwa orang itu kalau mikirkan akhirat maka umur di dunia ini sangat pendek. Berarti caranya untuk membangun opini, membangun paradigma berpikir bahwa dunia ini cuma sebentar, ingat di akhirat. Betapa banyak ternyata kalau kita ada di kandang kawat Puncak Sekuning, ada yang meninggal Pak Ibu itu 80 tahun yang lalu. Ada yang sudah meninggal 100 tahun yang lalu. Berapa umurnya kita hidup? 45 tahun. Berarti lama mati daripada hidup. Masih kita galak ngomongkan bahwa dunia ini sangat panjang. Masih kita ngomongkan alangkan panjangnya dunia Ustaz. Sudah. Kaget belum apa-apa, ini baru kulit ari. Maka berarti kalau untuk sabarlah di hari yang sedikit ini, kata Imam Hasan Al-Basri. Sabarlah kamu untuk sholat, sabarlah kamu untuk pengajian, sabarlah kamu sebagai istri untuk taat pada suamimu. Suami, sabarlah kamu akan tuntutan istri yang nyenyesnya, cerewetnya, banyak kendaknya. Tidak apa-apa sabar kelabe. Ngapo itu kenikmatan. Kaget kalau di akhirat kita akan mengatakan, Alhamdulillah ya Allah, aku ada bini yang nyenyes. Dengan berkah sabar dengan bini nyenyes, engkau angkatkan derajatku. Oh, seperti itu. Ternyata hidup di dunia ini kalau kita sabar itu akan menghasilkan kebahagiaan di surga. Apalagi bininya tidak nyenyes, taat kepada Allah. Ya Allah, ya luar biasa. Sangat-sangat sudah belumlah masuk surga kata suami, ngapa dapat istri yang salihah. Nah, yang bujang-bujang berijolah kamu ya. Sudah lebaran ini payo minta kami pengen dapat undangan. Kalau mau Ustaz jadi jomblo, dak lemak jomblo itu. Tadi malam ya Allah lemak tidur ini musuk bini pahalo. Kemudian bacakan doa untuk bini. Ini kamu nak musuk bantal maknya. Nikahlah. Itu yang saya tuju. Adanallahu wa iyyakum ajma'in, usikum wa nafsi bittaqwallah. Mudah-mudahan manfaat. Intinya adalah bahwa betapa dunia ini sementara. Dunia ini tempat kita beramal, dunia ini tempat kita bersabar. Sabar tegal lagi bahasa kita belajar. Sebentar lagi saja, setelah itu kita akan mendapatkan kemenangan. Dengan syarat di sini kita benar. Kalau tidak benar di tempat yang sebentar, di hari yang sebentar ini, di akhirat nyesal yang tak berkepanjangan. Maka mudah-mudahan kita menjadi orang yang selamat dari fitnah dunia dan azab akhirat. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu